orang kakak beradik yatim piatu. Mereka adalah gadis-gadis yang menjadi kembang desa yang dikenal karena kecantikannya. Sejak ditinggal oleh kedua orang tuanya, mereka selalu berusaha hidup sederhana. Dari ketiga gadis itu, si bungsu Raranglah yang mempunyai perangai paling rajin dan baik hati. Hal ini membuat orang-orang di desanya lebih menyukai si bungsu. Sayangnya, kedua kakaknya selalu memanfaatkan kebaikannya itu. Terkadang si bungsulah yang harus menyelesaikan pekerjaan kakak-kakaknya menumbuk padi, agar pemilik padi tidak marah. Jangankan imbalan yang didapat si bungsu, ucapan terima kasih atas pekerjaannya pun tidak ia dapat. Suatu hari, tiga gadis itu hendak mencuci pakaian di sungai. Sesampainya di tepi sungai, si sulung menyerahkan bakul cuciannya ke tangan si bungsu. Aku kan kakak sulungmu, sudah sepantasnya kau membantuku mencucikan semua bajuku. Baik kakak, letakkan saja bakul cucianmu di sini. Bungsu, kulihat cucianmu tidak banyak. Hari ini aku sibuk sekali. Tolong cucikan pakaianku ya. Cuci yang bersih. Akan segera kucucikan semua bajumu, Kak. Yuk kita pulang, Dek. Biarkan si bungsu yang mencucikan baju kita. Iya, Kak. Lagi pula aku ingin bersantai di rumah. Jangan lupa cuci yang bersih. Baik, Kakak. Semua kakak Rarang menggunakan berbagai alasan untuk memperdaya adik bungsunya. Senja hampir tiba, namun si bungsu belum lagi menyelesaikan seluruh cuciannya. Tubuhnya keletihan, tenaganya terkuras, tapi dia harus menyelesaikan semua cucian kakeknya. Saat malam mulai pekat, si bungsu baru bisa selesai mencuci. Alhamdulillah, cucian sudah selesai. Aku sangat letih dan lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana cucianku, kok lama sekali, dasar lambat. Hei bungsu, kenapa cucianku masih berpasir seperti ini? Dasar kau tak becus. Maafkan aku, kakak. Kau sengaja kan membuat pakaian kami jadi seperti ini? Apakah itu benar, bungsu? Itu tidak benar, kakak. Alah, bilang saja kau sengaja, dasar lemot. Si bungsu sangat sedih, tubuh letihnya terasa mengambruk. Ia tak lagi punya kekuatan untuk menangis. Ia jatuh tertidur. Keesokan harinya, ia terbangun dengan perut lapar. Aduh, perutku sangat lapar. Bungsu, cepat kau cucikan baju kami. Kakak, aku sangat letih dan lapar. Emang kita pikirin, cepatlah. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia mencuci baju tersebut. Tanpa ia sadari, air matanya mulai mengalir dan tersenduh sampai ia kelelahan. Di sana, seolah si bungsu ingin menumpahkan semua perasaannya pada danau dan batu yang bisu. Kenapa? Kenapa kakak-kakakku memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Tiba-tiba di permukaan danau muncullah seekor ikan mas yang warnanya sangat berkilau. Ia memanggil si bungsu Rarang. Apakah yang membuat gadis cantik dan baik sepertimu sampai berurai mata begini? Bungsu sangat terkejut melihat seekor ikan dapat berbicara. Ia menjawab ikan itu dengan terbata-bata. Aku sedih karena kakak-kakakku tidak menyayaiku. Mereka memperlakukan aku dengan buruk. Aku senang bisa membantu mereka, tapi aku tak sanggup jika terus diperlakukan bagaikan pesuruh. Jangan menangis gadis cantik, usap air matamu. Aku akan menjadi temanmu. Terima kasih kan mas, aku akan memberikanmu nama Langli. Bagaimana? Nama yang bagus. Kau bisa datang ke sini kapanpun kau mau. Jika kau ingin bertemu denganku, sebut namaku 3 kali dan membersihkan air, maka aku akan datang. Baiklah ikan mas, hari sudah sore. Aku harus pulang. Jika aku terlambat, maka aku akan dimarahi kakak-kakakku. Sampai jumpa ikan mas. Dengan lari terburu-buru, si bungsu mendengar teriakan minta tolong. Kemudian si bungsu menghampiri suara itu. Ia melihat seorang pemuda yang terluka, lalu ia menghampirinya. Tolong aku tertusuk batang pohon. Baiklah, tunggu sebentar. Aku carikan tumbuhan obat untuk meringankan rasa sakitmu. Aduh, sakit. Gak apa-apa, ini berarti obatnya bereaksi. Ini tidak akan lama kok.
Namamu siapa? Namaku Rarang. Namaku Raden. Raden, kau tidak apa-apa. Lama sekali kau. Untung ada Rarang yang membantuku. Maafkan aku. Ayo kita pulang. Kita obat di rumah saja. Terima kasih, Rarang. Iya, hari sudah sore. Aku harus cepat-cepat pulang. Kalau tidak, kakak-kakakku memarahiku. Dari mana saja kau jam segini baru pulang? Kami kelaparan di rumah tidak ada makanan. Iya, cepat buatkan kami makanan, kami lapar. Baik, Setelah tiba di rumah, si bungsu bergegas ke dapur untuk mempersiapkan makanan untuk kakak-kakaknya. Si bungsu terus memikirkan pemuda itu, sampai-sampai dia salah memasukkan gula ke dalam masakannya. Bungsu, mana makananku? Cepatlah, Bungsu. Ini makanannya, Kakak. Makanan apa ini? Manis banget. Kau sengaja kan ingin menjahiliku? Iya nih, manis banget. Kau bisa masak gak sih? Maafkan aku, kakak. Aku tidak sengaja mencampurkan gula ke dalam makanannya. Si bungsu pergi ke kamar dan menangis sambil melihat foto kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, bungsu kesepian. Bungsu kesal kepada kakak-kakak bungsu. Mengapa mereka seperti itu kepada bungsu? Padahal bungsu selalu mau membantu mereka. Bungsu rindu bapak dan ibu. Keesokan harinya, dengan gembira, si bungsu seperti biasa mencuci pakaian di sungai. Ikan mas itu selalu membantu mencuci pakaian si bungsu. Dengan dibantu oleh ikan mas, waktu mencuci baju sangat singkat. Hei bungsu, cucian kami sudah kau cuci semua. Sudah saya cucikan semua, kak. Saya ingin istirahat. Kakak curiga tidak kepada si bungsu. Akhir-akhir ini dia pulang lebih awal dan jarang menangis. Ya, Dik, besok kita ikut saja dulu. Dan siap. Keesokan harinya, mereka mengikuti si bungsu mencuci di sungai. Ternyata dia dibantu oleh ikan mas yang berwarna keemasan. Mereka kaget dan merencanakan sesuatu. Setelah si bungsu pulang ke rumah, kakak-kakaknya pergi ke sungai untuk menangkap ikan mas itu untuk dijadikan makan malam mereka. Sore harinya, ia terkejut melihat kakak-kakaknya menyiapkan makan malam. Wah, ada acara apa nih, kak? Mengapa kakak masak begitu banyak? Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Coba kita makan dengan kita sini. Aku sudah lapar. Rarang merasa senang karena kakak-kakaknya mulai memperhatikan dirinya. Ikan mas ini kau ambil dari dalam hutan sana deh, Rarang. Jadi rasanya masih banyak Rarang terkejut sekali. bukan kepalang, ia sampai tersedak. Ia langsung beranjak dan lari ke dalam hutan. Kedua kakak Rarang saling lirik penuh kemenangan. Rarang menangis tersendu. Lengli, maafkan sahabatmu yang tak berguna ini. Maafkan aku. Akan tetapi, tak ada lagi keajaiban yang muncul dari dalam danau. Sesampainya di rumah, ia mengambil sisa tulang belulang si Lengli yang telah dibuang di bak sampah. Ia pun mengubur Lengli di halaman rumahnya. Tak disangka, keesokan harinya, di tempat Rarang mengubur Lengli, tumbuhlah sebatang pohon yang daunnya berkilau karena mengandung emas. Ternyata Lengli tidak sepenuhnya meninggalkan Rarang. Ia tetap ada untuk Rarang. Karena pohon itu, rumah Rarang menjadi sering dikunjungi orang dari berbagai penjuru karena menganggap pohon itu sakti. Anehnya, tak ada satupun orang yang dapat memetik daun atau buah dari pohon emas itu, melainkan Rarang. Kabar mengenai pohon emas ajaib itu sampai ke keraton. Di desa Dadapan ada pohon yang jika dipetik buahnya atau daunnya akan berubah menjadi emas. Benarkah itu? Benar, Pangeran. Saya mendapatkan informasi itu dari sumber yang terpercaya. Konon tak ada satupun orang yang dapat memetik daun atau buah dari pohon emas itu yang berubah menjadi emas melainkan pemiliknya, Pangeran. Ajaib sekali pohon itu. Apakah Pangeran ingin melihatnya secara langsung? Iya, persiapkan. Aku akan pergi ke sana. Setelah mendengar kisah Lengli sesungguhnya dan terkagum-kagum akan keluhuran, budi, kebaikan, dan kecantikan pemilik pohon ajaib itu, keesokan harinya pangeran pun bergegas pergi ke rumah pemilik pohon ajaib. Ia terkejut melihat Rarang. Kau? Hah? Kau itu Raden kan? Orang yang pernah kutolong di hutan itu. Iya. Wah, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Kau pangeran? Iya.
Maafkan aku, pangeran. Saya tidak tahu kalau Anda adalah pangeran. Mereka pun bertemu dan saling jatuh cinta. Akhirnya si putri bungsu dibuang ke keraton dan dinikahi oleh pangeran. Mereka pun hidup bahagia bersama selamanya.